A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, meskipun tadi kita sudah banyak baca doa, sholat dan seterusnya, kita hening dulu sejenak untuk meniatkan diri kita hadir utuh di sini saat ini. Kadang rata-rata kebanyakan tubuhnya ada di sini tapi pikirannya loncat-loncat ya, Ibu dan Bapak ya. Itu yang bikin pengajian susah masuk karena loncat-loncat. Jadi supaya nggak loncat-loncat, kita hening dulu sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Turnuhun, terima kasih senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini. Saya selalu mendisklaimer ya Ibu dan Bapak, saya bicara di sini pertama-tama bukan mau ceramah, bukan mau mentausiahi, bukan saya paling tahu, paling benar, paling ngerti, tapi kita di sini spiritnya adalah kita sesama murid yang lagi mau belajar bersama. Setuju? Kita pakai spiritnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu selalu membuat semuanya sahabat. Jadi kalau yang namanya sahabat, nggak ada guru, nggak ada murid, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Kita semua sedang belajar, kita semua sedang sama-sama mau bertumbuh, dan kita punya hashtag, Bu. Jangan lupa hashtag kita, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita enggak tahu. Jadi mending nyari tahu daripada sok, nah gitu ya. Oke, Ibu dan Bapak, hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita bahas, dan tadi saya juga udah share ke Ibu. Hari ini bisa langsung di-share ya apa yang akan kita bahas, bisa ditonton ulang gitu. Oke, kita lanjut. Bismillah. Nanti seperti biasa Ibu dan Bapak kalau ada pertanyaan dicatat dulu, nanti ending kita akan discussion ya. Pertemuan terakhir tahun ini nanti berarti tanggal 19 ya. Tanggal 19 tolong siapin semua pertanyaan, karena di hari terakhir di tahun 2024 kita akan refleksi dan evaluasi gitu. Jadi saya rasa nanti kita akan lebih banyak discussion point gitu. Baik, saya mau memulai dulu seperti biasa apa yang udah kita pernah bahas ulang-ulang. Ibu dan Bapak masih ingat nggak kalau kita bicara dalam konteks di pertemuan awal ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, betul? Oke, ilaihi rajiun itu artinya kita mau kembali, mau pulang. Oke, pertanyaan saya sebelum nanti kita masuk ke esensi surga dan neraka, karena ini masih banyak pertanyaan gitu ya, supaya kita juga nggak confused, nggak bingung, dan juga nggak menjadi satu polemik gitu. Dan saya rasa kita masuk ini dalam perspektif yang lebih hakikat gitu kira-kira. Jadi kalau hakikat itu memang esensial gitu intinya. Oke, nah saya mau bicara dulu begini Ibu dan Bapak. Kalau kita mau kembali ke Allah, ingat nggak bahasan kita bahwa harus tahu dulu nggak alamatnya di mana? Hah? Harus tahu dulu nggak? Oke. Ibu Bapak mau datang ke sini tahu alamatnya dulu nggak? Kalau udah tahu baru bisa datang ke sini ulang-ulang, betul nggak? Even Ibu Bapak punya Google Maps, punya Waze, harus mencet dulu mau kemana tujuan kita, betul? Ya, sekarang saya tanya, kalau Ibu Bapak mau ke Allah, terus Ibu Bapak mau kemana alamatnya? Ini jadi diam gini sih?
Dari alamatnya kakak dari alamatnya. Hah? Ya, berarti pertanyaan saya gini, kalau kita mau menuju sesuatu, harus tahu yang dituju dulu nggak? Iya. Oke, pertanyaan. Berarti harus tahu alamatnya. Nah sekarang yang paling esensi dulu nih, satu ya, ibu bapak ini mau kembali ke Allah atau mau kembali ke surga? Yang mana? Allah. Jadi pengen dapat surga nggak? Ilaihi rojiun, kembali kepada Allah atau kembali kepada surga? Gini. Kita ini berasal dari Allah atau berasal dari surga? Jadi rumahnya Allah atau surga? Jadi mending ke Allah, mending ke surga? Sip, itu dulu. Ada yang pengen masuk surga? Ada? Sok duluan mau? Oh, jangan sekarang. Itu lucu sih. Semua pengen masuk surga, disuruh duluan, jangan sekarang gitu. Kan aneh ya? Oh, itu aneh banget sih sebenarnya, aneh aja. Ya. Satu ya, pelan-pelan nih. Kalau kita bicara alamat, Quran itu udah ngasih bocoran. Nih. Satu. Surat 57 ayat 3 dan 4. Di situ ada kalimat begini. Aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi Allah di mana? Di mana saja kita berada. Sip? Oke? Berarti kalau Allah bersama saja kita berada, ini kayak kalau kata Quran tuh kalau mungkin kurang ngerti tambah lagi deh. Al-Baqarah 186. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, jawablah aku adalah qorib, dekat. Maka qorib itu kurban itu adalah mendekat. Jadi kurban itu bukan hanya urusan motong sapi, bukan. Orang bisa motong sapi tapi belum tentu mendekat kepada Allah. Jadi dua ayat ini udah ngasih tahu dekat atau jauh. Dekat. Di surat Qaf, surat 50 ayat 16 ada kalimat lagi. Aku lebih dekat kepadamu dari urat leher. Sekarang saya nanya, ibu bapak maaf ya, berarti Allah ini dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Jadi kita ini mau pulang ke tempat yang dekat, ke tempat yang jauh? Gitu. Sip? Berarti pertanyaannya, jangan-jangan kita ini udah sampai tapi nggak sadar gitu. Kenapa? Udah jelas-jelas ada di sini tapi masih nyari sesuatu yang ada di sana gitu. Kan lucu. Udah jelas-jelas ketemu tapi nggak sadar, akhirnya berasa nggak ketemu terus gitu. Betul nggak? Oke, saya komain lagi. Kira-kira kalau kita bicara sangat dekat, teramat dekat, lebih dekat, extremely close, coba bahasanya juga. Pertanyaan, ada nggak sesuatu di luar Allah, Bu, Pak? Gini. Kalau Allah dekat, berarti Allah itu di dalam kita atau di luar kita? Nah ini pasti nggak nonton lagi yang kemarin nih. Kita ini diliputi. Kalau diliputi berarti ada nggak yang tidak beserta Allah? Nah gitu. Sekarang saya tanya, kalau kita semua diliputinya, muhit, tidak ada yang selain dia, gitu kira-kira. Pertanyaan. Berarti kita mau pulang kemana, Bu, Pak? Iya, ke Allah. Kemana? Allah tuh di mana? Oke, satu ya. Kalau ibu bapak dari Jakarta mau ke Bandung, punya niat nih, akan disebut sampai kalau ibu bapak udah nyampe mana? Nyampe Bandung. Betul? Begitu nyampe Bandung baru bisa ngomong aku telah sampai. Kenapa? Karena titik startnya di sini, titik finishnya di sini. Berarti dari Jakarta ke Bandung perlu jarak nggak? Perlu jarak nggak? Perlu. Maka dengan jarak memisahkan antara Jakarta dengan Bandung. Sampai sini oke?
Sekarang saya tanya, perjalanan ke Allah kira-kira perlu jarak nggak? Ada jarak nggak? Nggak. Kenapa nggak ada jarak? Gimana mau ada jarak, orang dia ada di mana? Mana? Berarti di Jakarta ada Allah nggak? Di Jarak ada Allah nggak? Di Bandung ada Allah nggak? Nah terus ibu bapak mau kemana dong kalau Allah ada di mana-mana? Ada pusing nggak? Ah, bagus. Kalau pusing bagus berarti mikir. Betul nggak? Berarti pertanyaannya, kalau kita bicara tentang dia ada di mana saja, dia berada, dia lebih dekat, dia dan seterusnya. Simpel aja dulu. Berarti ibu bapak ini lagi menuju ke tempat yang dekat atau jauh? Dekat atau dekat banget? Jadi sekarang saya tanya, ketemu Allah nunggu mati nggak? Ngapain? Orang dia ada kok. Masa sih mati baru ketemu Allah? Masa begitu? Betul nggak? Berarti kalau gitu, kalau Allah maha meliputi segala sesuatu, perjumpaan dengan Allah perlu waktu nggak? Perlu jarak nggak? Kenapa? Karena mau dimanapun kita udah beserta dia. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Tapi hari ini banyak orang nyari Allah tuh jauh banget gitu Bu, Mak. Kesana lah, kesana lah, kesana lah. Contoh-contoh ya. Ini di sini ada Allah nggak nih saya berdiri? Di sini? Di sini? Mana di antara 3 langkah tadi yang nggak ada Allah? Berarti kalau di sini ada Allah, saya bisa pulang di sini nggak? Saya bisa pulang di sini nggak? Saya bisa pulang di sini nggak? Di mana tempat pulang yang nggak ada Allahnya? Di setiap apapun di kehidupan kita, nggak mungkin di luar Allah. Betul nggak Bu, Pak? Sip. Supaya kita nggak bingung lagi gitu, surga lah, neraka, akhirat lah, barzah. Itu kan kita banyak terpapar didongengin aja sih sebenarnya, diyakini lagi. Betul nggak? Meyakini sesuatu yang belum mengalami berarti masih cerita dong, betul nggak Bu, Pak? Makanya zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, kamu akan tidak ragu-ragu ketika kamu sudah mengalami. Pun mau ada cerita A, cerita B, nggak apa-apa, that's okay. Karena masing-masing kita keyakinan pasti beda gitu. Tetapi yang paling pasti adalah segala sesuatu yang sudah dialami. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ya. Yang sudah tahu bahwa diri kita sudah mengalami Ya. itu gimana? Ya, sekarang gini. Ibu kalau tahu kok teori gula, udah mengalami gula belum? Dirasakan dulu kan? Dirasakan. Jadi ibu kalau udah tahu ngerasain gula, ibu akan bilang gula apa? That's it. Ketika ibu ngomong dan ketika ibu bicara gula itu manis, ibu bisa cerita nggak sama orang manisnya gula? Bo, bisa cerita nggak? Tapi gimana? Ibu-ibu manis, ibu kerasa nggak manisnya? Nggak bisa. Berarti bukan diceritakan, tetapi dialami. Nah saya ngerti pertanyaan ibu sih. Saya jawab langsung aja ya. Sekarang saya tanya, terus ibu bapak kalau mengalami Allah gimana rasanya? Satu. Ibu bapak akan penuh dengan welas asih. Dah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu sifatnya welas. Yang kedua, ibu bapak akan mengalami total yang namanya damai. Dan pintu menuju damai dan welas asih itu namanya tenang. Sesaat ibu bapak tenang, damai, bahagia, berarti ibu bapak sedang mengalami Allah nggak kira-kira? Iya dong. Jadi kalau sekarang ada orang sholat tapi nggak tenang, orang sholat tapi nggak damai, orang sholat tapi nggak penuh welas asih, berarti dia fawailul lil musholin. Kenapa? Jangan-jangan cuman yang gerak raganya gitu. Contoh. Ibu bapak ini tipikal orang yang suka marah atau sering marah? Yang mana? Sering, ya bagus ya. Bagus. Ya. 3 poin ini lawannya ego. Kita sebut aja ya, ini sebut cinta, ini disebut ego.
Cinta dan ego nggak bisa datang bersamaan. Pasti salah satu on, yang salah satunya off. Berarti ketika ibu bapak lagi marah, lagi benci, lagi julid, lagi ngejelekin orang, ibu bapak lagi di ego nggak kira-kira? Berarti ibu bapak lagi mengalami Allah nggak? Enggak. Kenapa? Allahnya ketutup oleh kebencian, oleh kedengkian. Maka kebencian menutup welas asih, tertutup, bahasa Arabnya kafir. Berarti ibu bapak kalau lagi marah, julid, benci, dengki dan seterusnya lagi dalam keadaan apa? Nah gitu. Oke nggak ini? Aduh, oke-nya tuh gini nih. Oke. Sip. Sekarang saya tanya, kalau Allah ada di mana-mana, ulang sekali lagi. Ibu, makasih Bu, pertanyaannya very great. Dan itu yang akan jadi konklusi kita hari ini sebenarnya. Tapi itu keren banget pertanyaannya. Sekarang saya tanya ulang. Berarti di sini di tempat saya ada berdiri ada Allah nggak? Di sini? Di sini? Kenapa? Kenapa? Karena Allah kalau Allah meliputi berarti semua ciptaannya pun ada di dalam Dia nggak? Berarti di sini ada surga nggak? Di sini? Di sini? Di sini ada neraka nggak? Di sini? Di sini. Jadi surga neraka ada di mana? Yang punyanya aja ada di mana-mana. Berarti termasuk semua sistemnya nggak kira-kira? Yes. Surga dan neraka itu apa perasaan yang kita alami aja? Nanti 15 menit lagi Bu, tenang. Ibu pertanyaannya keren nih. Keren Bu, mantap. Ini sampai sini oke dulu nggak? Dapat dulu nggak? Nah saya spill dulu ya kayak nih. Ibu dan Bapak hidup itu kapan sih? Saat ini. Sekarang. Saya ngomong waktu udah masa lampau, betul nggak? Besok nggak tahu. Besok ilusi nggak? Besok ilusi nggak? Iya. Ada yang ngejamin besok ada nggak? Besok tuh kapan sih? Ada. Besok itu konsep, ilusi. Jadi kalau orang ngebesok-besokin besok lagi, berarti dia lagi ada dalam wilayah ilusi gitu kira-kira. Tuh kalau dalam perspektif tasawuf, membesokkan Allah tuh sombong banget gitu. Nanti aja. Dianggap nanti itu ada gitu kira-kira. Makanya orang yang mengulur-ngulur, menunda-nunda, hati-hati aja. Makanya di Al-Quran, di Ali Imran 133, dan bersegeralah kamu mencari ampunan kepada Tuhan yang memiliki kekuasaan surganya luas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang takwa. Disuruh bersegera nggak kira-kira? Kenapa disuruh bersegera? Karena hidup hanya di sini, sekarang, saat ini. Sampai sini oke? Pertanyaan saya, mau di depan nanti ada surga, mau di depan nanti ada neraka, ya udah. Tapi yang jauh lebih penting adalah di saat, karena kita hidup sekarang, di sini, saat ini. Oke dulu nggak? Ketika ibu dan bapak nyari sesuatu yang kabur dari saat ini, berarti ibu bapak lagi nyari masa depan nggak kira-kira? Masa depan belum tentu ada. Maka salah satu guru saya tuh ngomong gini, keren banget statementnya. One of the big, gini, saya translate aja ya. Sesuatu yang paling dalam tanda petik kriminal, salah satu ya, besar, mengatakan ada yang lebih lebih baik dari saat ini di masa depan. Oh itu kriminal banget. Kenapa? Orang akhirnya nggak apa-apa deh di dunia ini kere, nanti di akhirat mudah-mudahan lebih. Jadi pesimis gitu. Udah nggak apa-apa di sini gini. Yang penting nanti. Akhirnya dia hidupnya di masa depan nggak? Otomatis orang yang hidup di masa depan akan sulit bersyukur di sini sekarang saat ini. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah jadi sekarang saya mau nanya dulu, ibu tuh nyari surga, bapak tuh nyari surga atau nyari Allah sih? Sip, mantap. Tapi pengen nggak surga? Pengen sih, gimana? Karena mindset surga di sini tuh udah digambarin tempat yang beginilah begitu. Sok saya mau nanya, kalau Allah ada di mana-mana, di surga ada Allah nggak? Di neraka ada Allah? Ada. Ibu bapak mending ketemu Allahnya, mending ketemu surganya. Jadi even ibu bapak masuk neraka, tapi di situ ada Allah, tetap mau nggak? Nah mulai nih, mau nggak ya?
Tapi make sense dulu nggak sampai sini? Dapat ya? Dapat ya? Jadi Allah di luar kita atau di dalam kita? Nice. Meli. Jadi ada yang di luar Allah nggak? Jadi ibu bapak detik ini bisa pulang nggak sebenarnya? That's it. Cuman ini nanti bahasannya 7 ke depan sih. Karena nanti kita akan ngerti ibu dan bapak, perjalanan menuju Allah bukan menuju tetapi menembus. Gimana mau menuju orang semuanya dia? Karena kita hanya akan belajar menembus diri. Tembusan itu yang paling penting. Anyway, nanti kita akan ke situ. Nah, sekarang pelan-pelan nih. Sampai sini oke ibu bapak? Oke? Clear? Clear? Sip. Yo, sekarang kita masuk dulu nih. Sekali lagi. Sekali lagi. Allah meliputi. Kalau Allah katakanlah ya, liputannya ini ada di papan tulis, saya bisa nulis di sini nggak? Saya bisa nulis di sini nggak? Kenapa? Karena semua pondasi hidup itu Allah. Tidak ada mungkin yang di luar dari pondasinya itu nggak mungkin. Sip? Oke? Jadi ibu bapak anggap si papan ini adalah pondasinya. Di papan ini ada 8 miliar orang gitu kira-kira. Ada 8 miliar yang menampil gitu kira-kira. Berarti yang 8 miliar itu menampil pada papan yang sama nggak kira-kira? Yes. Berarti kalau ibu bapak sadar di 8 miliar orang pada papan yang sama, berarti semua 8 miliar orang itu hanya tampilan Allah yang beda-beda nggak kira-kira? Ketika kita ngerti ini, nggak mungkin ngejelekin lagi orang lain. Kenapa? Kamu tampilannya Allah, aku pun begitu. Yang aku lihat hanyalah Allahnya, bukan identitasnya gitu. Berarti kalau orang ngejelekin orang lain, dia lagi tertutup oleh egonya nggak? Berarti dia sedang tidak melihat Allah pada siapapun. Kenapa? Karena dia terjebak oleh ego. Maka dalam perspektif Quran, ketika terjebak oleh ego, ketika terjebak oleh sesuatu yang menutupinya, di situ ada hijab lah bahasanya. Makanya di Al-Baqarah 115 ada kata-kata, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Sampai sini oke bu, Mak? Jadi ibu bapak ngelihat siapapun sebenarnya ngelihat siapa? Allah. Tapi percikannya. Kalau Allah adalah lautan, percikan itu adalah tetesannya. Tapi setiap tetesan punya rasa asin yang sama nggak dengan lautannya? Iya. Maka siapapun itu adalah percikan dari sumber yang sama. Jadi sorry to say, kalau ibu bapak ngejelekin orang gara-gara identitasnya, berarti belum kenal Allah. Udah gitu aja. Sampai sini oke? Paham? Ini udah mulai bercahaya nih ya. langsung ada enlightenment gitu ya. Oke, dapat ya ibu bapak ya? Sip ya? Supaya maksud saya kita itu nggak nyembah Allah yang ilusi terus gitu loh bu, Pak. Makanya kenapa Nabi Muhammad tuh sampai bilang awaludin ma'rifatullah, kamu sebelum ngapa-ngapain kenal dulu deh. Karena hari ini maaf ya, rajin ke masjid, rajin umroh, rajin haji, belum tentu kenal Allah loh. Masa nyari Allah ke Mekah jauh-jauh, betul nggak? Doa di depan Ka'bah sama doa di Masjid Pondok Indah, mana yang didengerin sama Allah? Kenapa? Meliputi. Di situ ada nggak? Di sini ada nggak? Nggak ada tempat spesial sebenarnya. Semua spesial di hadapan Allah gitu. Berarti termasuk makhluknya nggak? Semua spesial juga di hadapan dia nggak? Ya. Yang suka merendahkan meninggikan siapa? Ego. Tuh nggak usah ngomong manusia, langsung aja aku gitu aja lah ya. Oke sampai sini? Oke? Oke bu, Pak. Ini ngejelasin itu tuh nggak mudah loh bu, Pak. Ya, untuk orang-orang yang nggak kebuka pikiran, yang nggak kebuka hatinya, susah loh belajar ini. Makanya kenapa penting mengosongkan gelas gitu. Jadi karena balik ke diri kita ya. Ya. Pakai ini bu. Sorry bu, pakai yang ini. Jadi saya mau nanya yang tadi Kang Abu kan yang masalah apa? Allah meliputi segalanya. Terus kita tidak dalam apa? Tidak menuju tapi menembus. Menembus, nah, yes. Yang menembus di sini itu yang kita alami itu apa? Kalau kita udah menembus gitu, Kang Abu. Oke, sip. Udah Sip. gitu, Makasih Bu. Nih tukar lagi. Dah.
Ibu bapak tadi tuh pemanasan, sekarang baru kita mulai, boleh? Udah anget belum? Sip ya. Itu pertanyaan bagus banget. Terus menembus. Tadi ibu ada ngomong diri, kembali ke diri yang mana? Ya kita tuh yang mana? Ini tuh dada. Ayo kalau sekarang ibu, saya nanya ibu bapak dirinya yang mana? Tunjuk. Tubuh. Yang mana diri ibu bapak tuh yang mana? Ini dada. Seluruh tubuh. Ayo. Nah, berarti kalau ibu bapak ditanya diri nggak tahu yang mana, berarti ibu bapak lagi lupa diri. Sip ya. Makanya kenapa penembusan diri itu layer kita tuh luas banget gitu kira-kira. Nah, let's start, kita mulai pelan-pelan ya. Sampai sini oke Bu Pak? Ini siap nggak bahas ini? Oke? Oke. Soalnya kalau nggak siap susah Bu Pak. Nah, so ibu bapak harus kosong dulu deh. Kita sama-sama kosong dulu. Sip ya. Karena retensi pengetahuan lalu, dongeng-dongeng yang lalu itu tuh tabrakan terus di sini nih. Gitu. Makanya lepasin dulu nanti bukunya. Sekali lagi, saya tidak berusaha meyakinkan apa-apa. Ibu bapak jangan percaya omongan saya. Dan kita di sini hanya berdiskusi untuk sama-sama belajar. Setuju nggak Bu Pak? Sip. Karena keyakinan tidak bisa datang dari faktor eksternal. Ingat, ibu bapak maaf ya. Semua petunjuk ada di dalam diri kita nggak? Iya. Semua siapapun di luar itu hanya membantu untuk meniti ke dalam diri. Selesai. Ibu bapak saya tuh selalu cerita gini. Saya sering banget dituduh sama orang, Kang Abu makasih ya udah ngasih pencerahan. Enggak, saya nggak pernah ngasih pencerahan. Karena pencerahannya sudah ada di dalam dirimu. Saya hanya menjadi bidan yang menolong melahirkannya aja gitu. Gimana cara saya nolong? Saya banyak nanya. Karena kalau nggak ditanya-tanya nggak akan lahir. Kenapa? Nyaman dengan dongeng masa lalu gitu. Maka pertanyaan itu membuat kita terus berpikir, dilampaui, nanti masuk kepada rasa gitu kira-kira. Makanya kan di 93 ayat 7 orang ibu-ibu yang sering sholat duha tuh pasti tahu nih 93 ayat 7. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, maka dia memberikan petunjuk. Betul Bu Pak? Jadi ibu bapak kalau mau dapat petunjuk harus apa dulu? Bingung dulu. Makanya masalah datang. Begitu bingung petunjuk datang. Jadi petunjuk akan bareng datang dengan kebingungan kita. Berarti masalah pintu gerbang mendapat petunjuk nggak? Jadi kalau ibu bapak banyak masalah bersyukur nggak? Kenapa? Banyak sekali kesempatan untuk dapat petunjuk. Jadi saya doain ibu bapak masalahnya banyak, udah gitu aja. Amin gitu. Sip ya. Iya ibu bapak kan saking banyaknya masalah baru mau ngaji, benar nggak? Kalau nggak ada masalah mah nggak akan ngaji. Betul nggak? Jadi bersyukurlah kepada masalah, penderitaan, hinaan, cacian, semua yang kita anggap penderitaan, karena mereka semua adalah bel pulang kita. Karena penderitaan memanggil kita pulang. Tanpa penderitaan nggak ada pulang. Ya, jadi ibu bapak yang sekarang merasa menderita, cari penderitaan yang lebih dalam lagi Bu Pak. Belum apa-apa gitu. Sip ya. Dah, sekarang kita mulai. Saya mau pakai bahasanya gini dulu ibu bapak. Maaf ya. Di surat 18 ayat 54 itu ada kata-kata, dan kami telah mengulang-ulangi di dalam Al-Quran ini banyak yang namanya perumpamaan. Perumpamaan itu disebut misal, kalau di Injil disebut amsal. Ibu bapak ngerti kalimat umpama nggak? Bisa dimengerti? Berarti kalau Quran ngomong pohon, tidak selalu literer ngomongin pohon yang begitu. Oke? Karena pasti di dalamnya ada deep meaning, ada makna. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Berarti contoh. Ibu bapak tahu buah nggak? Tahu. Tahu tangan? Tahu. Tapi kalau disebut jadi buah tangan, ada buah, ada tangan nggak kira-kira? Nggak. Buah tangan itu apa? Ah, gitu. Dapat? Sip. Tangan.
itu panjang. Tangan dan panjang kalau disatuin jadi makna lain nggak? Panjang tangan artinya apa? Nah gitu. Sip? Oke? Berarti itulah kenapa, maaf ya, maaf nih. Di surat 10 ayat cepek nih 100 Ibu Bapak, dikasih tahu Allah tuh paling nggak suka sama orang yang nggak pakai akal gitu. Berarti kalau orang nggak menggunakan akal, dia cuma dengerin dongeng, percaya lagi sama dongeng. Makanya di Quran tatafakarun takkilun. Maka inti nomor 1 menjadi Islam bukan Quran, bukan hadis, bukan cerita apa, akal Bu, gitu kira-kira. Karena Quran itu hanya alat, tapi ini yang penting, antara akal dan rasa, gitu kira-kira. Makanya penting banget kita menggunakan akal, karena kenapa? Agar bisa memaknai. Karena orang yang nggak pakai akal nggak bisa memaknai. Kan saya sering nanya gini ya sama ibu bapak, saya juga pernah ada nanya gini. Ibu bapak ini termasuk orang yang suka berpikir atau banyak pikiran? Yang mana? Ya udah. Banyak berpikir, banyak pikiran dan suka berpikir itu dua hal yang berbeda. Dah, pelan-pelan ya. Saya mau start dulu dari sini. Berarti di Quran itu penuh perumpamaan nggak? Banyak banget ayatnya lah intinya. Saya ngambil 1854 aja. Contoh 13, 35 misalnya, 11, 106, 107. Nih dua ini dulu. Perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah, kalimatnya aja nomor 1 udah ada kata-kata perumpamaan. Berarti surga ini ada satu perumpamaan nggak kira-kira? Sekarang saya tanya, ibu bapak, di Quran ada kata-kata surga nggak? Nggak ada. Yang ada jannah. Jannah itu satu akar kata dengan jin. Jan artinya sesuatu yang hidden, tersembunyi. Satu. Yang kedua, ini sering diartikan juga dengan yang namanya taman alias kebun. Sekarang saya tanya, kalau si kebun ini, si jannah ini diumpamakan di Quran, selalu nggak penataannya? Airnya mengalir, buahnya ada, pohon-pohonnya ada, dan seterusnya. Itu lagi menggambarkan taman yang terurus atau taman yang nggak keurus? Yang mana kira-kira? Nah gitu. Ibu bapak ketika ngelihat taman dan tamannya ini acak-acakan, dia memberikan ayatnya sama kita. Ayat itu kan tanda. Tanda itu sesuatu yang bisa kita baca. Ibu bapak bisa ngebaca nggak kalau taman ini nggak keurus? Begitu ngelihat tamannya acak-acakan lah, ininya rumputnya gondrong-gondrong lah, ibu bapak bisa ngambil kesimpulan ini pasti tidak bertuan. Begitu nggak? Beda nggak sama datang ke satu taman, tamannya tuh rapi banget, ini pasti terawat. Sampai sini oke? Oke? Jadi kalau ada orang yang habis nikah, til jannah, itu lagi ngajak sampai kebon, gitu nggak Bu? Masa gitu? Betul nggak? Nah, intinya til jannah itu semoga kalian saling melengkapi, saling mengurus, saling mubadalah, saling kesalingan, saling litas kunu ilaih, gitu loh. Bukan til jannah yang nanti akan ada, bukan itu poinnya. Betul nggak? Udah gitu ngomongnya til jannah, nggak tahu lagi jannah gimana. Kenapa? Semua orang juga ngomongnya gitu sih gitu. Udah aja, ikut, nggak tahu esensinya. Iya, emang kita nggak terdidik kritis sih Bu, Pak. Tapi nggak apa-apa sih. Oke dulu sampai sini. Oke dulu sampai sini. Ya. Sekarang saya tanya, lawannya dulu deh. Disebut nar. Nar itu kan panas Bu, Pak. Api. Di Quran tuh nggak ada kata neraka, nggak ada. Naraika itu bahasa Sanskrit sebenarnya. Makanya surga itu sparga, tempat yang penuh cahaya salah satunya misalnya. Naraika itu alam yang penuh dengan ego. Maka digambarkan sesuatu yang panas. Nah sekarang pertanyaannya,
Kalau di surat 13, 35, 11, 106, 107, 3, 133 ada kata-kata surga yang seluas langit dan bumi. Berarti ini lagi ngomongin langit dan bumi nggak kira-kira? Iya dong. Nah, dalam perspektif ini kenapa menggunakan perumpamaan? Contoh. Ibu bapak maaf ya. Orang kalau mau ngikutin sesuatu, kadang-kadang perlu dikasih iming-iming dulu gitu bu, pak. Bukan disogok sih. Dikasih apa ya? Gini deh, ibu bapak kalau ngerjain sesuatu karena ngelihat untung buat saya apa, itu bukan motivasi namanya, itu transaksi namanya. Reward. Maka sistem marketing yang paling simple, paling basic itu namanya reward and punish. Pertanyaan, Nabi Muhammad mau ngajak bangsa Quraisy, bangsa Arab pada saat itu untuk kenal Allah, kan pasti menggunakan strategi marketing dong. Gimana caranya ngajak orang-orang ini ya? Betul nggak bu pak? Pertanyaan, cara ngajak paling mudah, mengajak kepada apa yang mereka suka, betul nggak bu pak? Kira-kira ibu bapak, kalau jannah ini artinya adalah kebun, Nabi Muhammad pintar nggak bu pak? Kenapa pintar coba? Udah jelas-jelas di Arab nggak ada taman yang oke, airnya kurang, buah-buahan kurang. Begitu ngobrol, kalian mau nggak? Kalau kamu ngikutin ini, kamu nanti bakal dapat taman, airnya banyak, buahnya banyak. Kira-kira orang tertarik nggak bu pak? Nah. Makanya zaman-zaman di punish and reward, contohnya di surat 660, pasti ada kata-kata, kalau kamu berbuat 1, dikasih 10. Nanti berurai lagi. Di sini metodologi punish and reward menggunakan pahala. Ibu bapak maaf ya, kira-kira kalau orang mau mengerjakan gara-gara pahala, dia ikhlas nggak? Enggak. Jadi kalau ibu bapak sholat karena pengen pahala, udah pasti sholat ibu bapak nggak ikhlas aja. Contoh orang yang sholatnya nggak ikhlas, Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, udah pasti nggak ikhlas aja. Rokaatnya aja lupa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, berarti ketika di stage 1, ingat 84 ayat 19 itu ada kata-kata, kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan, semuanya pasti by leveling. Makanya kalau pinjam perspektif tasawuf, kenapa ada syariat dulu, baru ke thariqah, baru ke hakikat. Nggak bisa langsung ke sini. Di tahapan itu ketika marketingnya Nabi Muhammad mau melakukan mengajak, udah ya pokoknya kalau kamu nanti ngikut ini, nanti kamu dapat taman. Makanya kata-kata yang dipakainya adalah jannah. Kira-kira orang tertarik nggak ibu bapak? Iya, sekarang orang dikit dapat pahala, tertarik, ketipu aja. Ya kan pahala tuh paling gampang untuk dijual, betul nggak bu pak? Dalam konteks ini, dalam wilayah apa marketing dalam level at least mau ngajak deh gitu kira-kira. Sampai sini oke? Jadi diam gini, oke nggak ini? Dapat ya? Nah sekarang saya tanya, maaf nih, ibu bapak, strategi ini nggak akan berlangsung baik kalau Nabi Muhammad lahir di Lembang. Ibu bapak tahu Lembang nggak ya? Pokoknya Bandung ke atas dikit. Intinya Lembang itu tempat yang sejuk, tempat yang banyak pohon, asri, pokoknya buah banyak banget di situ. Jadi kalau orang Lembang pada saat itu, taman udah bagus, buah ada, air. Ikut yuk ke aku, kenapa? Nanti kamu dapat kebun. Lah udah banyak gitu. Oke nggak ini? Sip sampai sini? Make sense nggak? Dah. Berarti pertanyaannya, leveling 1 ini yang saya sering sebut, ini level kelas 2 tambah 2 gitu, anak TK banget. Nah sholat ya, nanti mama kasih permen. Emang dia pengen sholatnya? Enggak. Pengen apa? Permen. Tapi kan good strategi gitu. Tapi TK. Masa sih bu, mbak, dari TK nyari permen, SD nyari permen, udah S1 sholatnya masih nyari pahala. Kan aneh.
Berarti tidak ada peningkatan kesadaran dari level yang rendah ke level di 9 ayat 72 baru dikasih tahu kamu hanya mencari ridhonya Allah. Selesai. Tapi untuk orang-orang yang level pemikirannya masih di bawah di kelas 2+2, ya nggak apa-apa. Surga nanti, neraka nanti, nyari pahala, nyari apa, that's fine. Dan ini nggak bisa dipaksa gitu kira-kira. Tetapi ketika switching dari 2 ke log 10.000, Ibu Bapak masih ingat cerita 2+2 log 10.000 ya? 2+2 4, log 10.000 juga 4, sama. Tapi nggak semua orang tahu kalau log 10.000 itu 4. Maka kalau orang cuma tahu 4 hanya 2+2, begitu orang ngomong log 10.000 4, salah kamu. Nah, sesat kamu, bid'ah. Jangan-jangan kita menyesatkan gara-gara limitasi pengetahuan kita yang nggak tahu-tahu aman. Betul nggak Bu Pak? Maka daripada gampang menyalahkan, mending belajar gitu maksud saya. Dikit-dikit salah, kafir. Kata siapa? Pokoknya lagi gitu. Ini oke nggak Ibu Bapak? Sip. Sampai sini runtutannya dapat nggak? Oke. Pertanyaan. Berarti kalau kita bicara dalam 2 terminologi ini, mau itu nar ataupun jannah, kalau di awal katanya ada kata-kata perumpamaan, sok ada yang bawa Quran nggak ya? Bukain dong surat 13 ayat 35 biar langsung ngeliat gitu di Qurannya. Ada nggak? Supaya kita clear gitu. 13, 35. Perumpamaan surga yang pelan-pelan. Apa Bu? Perumpamaan surga. Perumpamaan. Berarti ayat ini lagi mau ngomongin apa? Perumpamaan. Kalau perumpamaan itu yang sesungguhnya atau diandaikan? Diandaikan. Berarti ini lagi ngomongin tempat atau pengandaian? Pengandaian. Nah, sip. Lanjut Bu. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Tahan. Perumpamaan surga amsal dari jannah yang dijanjikan kepada orang yang apa? Takwa. Orang yang apa? Takwa. Oke, tulis dulu. Jadi surga untuk orang yang KTP-nya Islam bukan? Bukan. Iya kok diam? Bukan. Orang yang KTP-nya Islam pasti takwa nggak? Belum tentu. Belum tentu. Orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Belum tentu. Jadi besok di bulan Ramadan disuruh puasa, yang disuruh puasa orang yang KTP-nya Islam bukan? Bukan. Orang yang orang iman pasti takwa nggak? Ih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum. Maka levelnya zolim, iman, baru takwa. Zolim itu gelap. Dari kata zulmatin, ilan nur, menuju cahaya. Makanya perjalanan hidup itu dari nar ke nur, gitu. Itu keren tuh. Nah, dari api menuju kepada cahaya. Karena kalau di api nanti kita ngerti. Tar sampai sini oke dulu nggak? Ini kecepatan nggak Bu Pak? Enggak. Ulang pelan-pelan ya. Saya tuh ngelihat jam terus nih masalahnya. Kemarin kita selesai pas mau zuhur masalahnya. Oke pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ibu Bapak, ini please ya, abis pulang dari sini udah ada rekaman, Ibu Bapak nonton sekali lagi aja. Jadi nanti minggu depan kita langsung gas gitu. Share kan tadi Kang Abu. Di-share. Saya udah kirim ke Ibu Gina. Sampai sini oke? Ulang ya sekali lagi ya, ulang. Kita lihat runtutannya. Dari mana ya? Gini. Perumpamaan berarti umpama atau literer? Perumpamaan. Diumpamakan. Ibu boleh diulang lagi nggak ayatnya dari awal? Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Tahan. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Kira-kira di ayat ini Ibu Bapak yang paling primer surganya atau takwanya? Takwa. Itu. Berarti Ibu Bapak mending nyari surga atau mending jadi orang takwa? Takwa. Nah, kenapa? Kalau takwa fix surga dapat. Tapi nyari surga belum tentu jadi orang. Berarti yang surganya atau takwanya? Takwa. Kalau di dalam nasi sama sambal, yang sambal apanya? Nah bingung nih. Karena ada nasi itu kan primernya. Nggak tahu Ibu Bapak, jangan-jangan sambalnya yang primer ya.
Ya, kan nasi itu primer. Mending ada nasi nggak ada sambal atau mending ada sambal nggak ada nasi? Yang mana? Ada nasi. Nah, berarti yang primernya apa? Nasi. Di ayat ini yang primernya surga atau takwa? Asik, udah gitu. Pertanyaan. Ini dapat sampai sini? Dapat? Nah, pertanyaan. Perumpamaan surga yang diberikan kepada orang takwa, diberikan kepada orang takwa. Berarti kalau kamu jadi orang takwa, nggak usah ragu-ragu, Tuhan Allah ngasih fasilitas surga gitu loh. Ibu Bapak contoh nih, Pak Prabowo dilantik, setelah dilantik jadi presiden dapat fasilitas pas pampres nggak? Iya. Mau nggak mau? Otomatis. Berarti kalau kita jadi takwa, fix nggak dikasih fasilitas surga? Iya. Nah, berarti surga fasilitas bukan? Fasilitas. Untuk orang yang mana? Takwa. Berarti pertanyaan saya, ibu bapak nyari fasilitasnya atau nyari takwanya dulu? Takwanya dulu. Nah, sip. Karena kalau udah takwa, pasti surga. Ibu bapak orang takwa bukan? Sedang. Oh, insya Allah. Sedang menuju. Oh, sedang menuju. Ya kan? Artinya dari iman, zolim ke iman, iman ke Takwa. makanya kita disuruh puasa. Yang disuruh puasa orang beriman supaya jadi orang Takwa. takwa. Ini sampai sini oke Bu, Mak? Oke. Clear? Clear. Clear ya? Ya. Oke, ulang lagi Bu dari awal. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa seperti taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Seperti taman mengalir di bawahnya sungai. Kira-kira zaman itu taman yang mengalir banyak atau dikit? Belum ada kan? Maka kamu bayangin deh surga ya, taman, air, itu harus ada ekstrapolasi abstraksi pikiran nggak kira-kira? Iya. Iya. Makanya orang nggak pakai akal nggak akan ngerti gitu loh Bu. Pak. Kenapa? Senangnya didongengin gitu. Lanjut Bu. Mengalir di bawahnya sungai. Senantiasa berbuah dan teduh, itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang Bertakwa. Pertanyaan. Ibu bapak jadi takwa atau tidak takwa? Nanti atau sekarang? Sekarang. Buka lagi Bu. 3-1-3-3-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada Tahan. Dan apa? Dan bersegeralah kamu. Kalau bersegera disuruh cepetan nggak? Cepetan. Berarti penting banget nggak? Lanjut. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang disediakan untuk orang-orang yang mana? Bertakwa. Jadi ibu bapak maaf ya, orang rajin tahajud dapat surga nggak? Belum tentu. Kalau enggak, Bertakwa. Orang rajin puasa dapat surga nggak? Kalau enggak, orang rajin umroh dapat surga nggak? Kalau enggak, jadi targetnya ada di mana? Takwa. Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Takwa. Dua-duanya kan, yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Ibu bapak nggak bisa takwa kalau nggak sholat gitu misalnya. Paham nggak ini? Paham. Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya. Kenapa? Puasa adalah jembatan, takwa adalah titik sampai. Jadi ibu bapak maaf ya, ibu bapak tuh jangan amazed sama orang yang rajin ke masjid sholat, itu belum tentu takwa loh. Benar. Betul nggak? Betul. Nah, ulang. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke. Sip. Ulang ya. Dan bersegeralah kamu dari ampunan, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu bapak kalau ngomong ngelihat ke atas lagi ngelihat apa Bu Pak? Langit. Bukan awan, gitu namanya. Karena bukan itu awan. Nanti ibu bapak bisa bedain mana awan mana langit. Ini langit lagi nggak ngomongin itu enggak sih? Tapi saya pakai gambaran lah. Yang disediakan untuk orang yang mana? Bertakwa. Oke, sekarang saya tanya. Punten nih, mohon maaf. Berarti kalau saya ada di level takwa, fasilitas surga pasti dapat nggak? Pasti. Pasti nggak? Pasti. Kapan dapatnya? Kalau udah meninggal. Di saat ini. Kalau ibu bapak takwanya sekarang, ya dapatnya pasti sekarang. Kalau ibu bapak takwanya tahun depan, ya pasti tahun depan. Jadi yang menentukan ibu bapak dapat surga atau enggak siapa? Diri sendiri. Setelah jadi orang apa? Takwa. Nah, sip gitu.
Jadi sekarang ada nggak surga? Ada. Nanti ada nggak? Ada. Tapi syarat mutlaknya apa? Takwa, udah gitu aja. Maaf. Orang yang udah bisa jadi orang takwa nggak? Enggak. Nah. Betul nggak? Oke. Sampai sini oke nggak? Oke. Berarti disediakan untuk orang yang takwa. Lanjut Bu, 134-nya. Yaitu Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. tahan dulu. Siapa sih orang yang takwa? Orang yang berinfak baik lapang maupun sempit. Kalau berinfak itu apa sih Bu, Pak? Sedekah. Mengeluarkan, melepaskan, Tidak melekat. Maka saya sering pakai bahasa orang takwa, ciri-ciri nomor 1 adalah orang yang enggak pelit. Udah gitu aja. Oke, sampai sini. Ibu tahan dulu ayat ini. Apa dampak tidak pelit? Al-Baqarah 274, silakan Bu. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari. Orang-orang yang menginfakkan siang, malam, lapang, sempit. Tadi dia 133-nya, lanjut. Secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Secara tersembunyi maupun terang-terangan, lanjut. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Apa balasannya? Pahala. Lanjut dulu. Tidak ada rasa pada mereka tidak bersedih hati. Tidak ada rasa takut dan tidak bersedih Hati. Berarti kalau saya takwa, saya menginfakkan, kira-kira saya lagi bahagia atau lagi sedih? Bahagia. Berarti kalau saya menginfakkan, intinya fasilitas yang Tuhan kasih, Allah kasih, kamu akan merasa Bahagia. Sekarang saya nanya, Ibu Bapak begitu baca ayat ini cuman baca, langsung happy nggak? Enggak. Kenapa baru tahu informasi? Begitu praktek, orang yang menafkahkan hartanya baik siang maupun malam, tersembunyi atau tidak, maka dia tidak akan ada khawatir dan tidak bersedih hati. Oke, dapat informasi ini dari Setelah dapat informasi diapain? Kerjainlah. Pulang dari sini ibu bapak sedekah. Tas. Begitu ibu bapak ngasih, pernah nggak ibu bapak ngasih terus happy banget? Iya. Pernah nggak? Pernah. Berarti begitu ibu bapak ngasih happy, ibu bapak lagi ada di level takwa nggak? Iya. Lagi ada di level takwa nggak? Iya. Berarti kalau ibu bapak pelit nggak mau ngasih, happy nggak? Enggak. Enggak. Berarti kalau tidak di level takwa, ada di level zolim, dia pasti ada di nar di situ. Sampai sini oke? Belok 11 106. Maka adapun orang-orang yang sengsara. Tahan. Adapun orang-orang yang sengsara, orang itu di wilayah zolim, iman atau takwa? Zolim. Hah? Zolim. Antara zolim dan iman. Makanya orang-orang yang beriman. Berarti orang masih terikat kepada identitas. Lanjut tuh. Tempatnya di dalam neraka. Boleh diulang, punten. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Orang yang sengsara tempatnya di mana? Neraka. Oke, lanjut. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Oke, sekarang saya tanya. Ibu bapak sadar nggak? Kalau kita kemarin ngomongin manas kita, ibu bapak masih ingat manas nggak? Masih. Masih ya? Saya harus jelasin lagi ya. Ada jasad, ada manas, ada isa, ruh. Manas itu pikiran, perasaan, dan emosi. Pertanyaan, ibu bapak sadar nggak? Kalau ibu bapak emosi dan perasaannya lagi nggak bagus, ibu bapak napasnya pendek. Iya. Lagi marah. Marah gini nggak? Gitu? Iya. Ada nggak orang yang marah? Nggak ada. Itu orang asma nggak ya? Beda sih sama asma, beda. Itu Sama bengek juga beda. Dapat nggak maksud saya? dapat. Berarti indikator parameter surga dan neraka satu ada pada nafasmu. Dan yang menarik kan sadar nafas dikit ya. Berapa persen sih, berapa lama sih kita sehari sadar akan nafas? Dikit tau Bu, Pak. Padahal kalau di ayat kursi, dia yang terus menerus mengurus makhluknya, nggak bobo, nggak ngapa-ngapain. Siapa lagi kalau bukan nafas gitu? Iya. Ibu bapak lagi tidur, nafas nyala nggak? Enggak jalan.
Sob, ibu bapak, kalau Allah gini, Abu, ini badan, ini jantung, ini napas, urus ya sendiri. Pusing nggak bu pak? Pusing. Lagi ngomong saya lupa napas. Berarti orang yang tidak sadar napas, udah pasti dia nggak kenal sama dirinya. Maka ibu bapak kalau nanti ada di level-level energi frekuensi, ibu bapak ingat nggak kemarin udah kita bahas sedikit? Orang itu ada di dua, ada energi, ada vibrasi, ada 17 frekuensi. Let's say marah, benci, iri, dengki, shame, apati, guilty. Pokoknya ini frekuensi-frekuensi yang negatif aja. Berarti dia nafasnya lagi kenceng, nafasnya lagi panjang atau lagi pendek? Pendek. Jadi ibu bapak kalau lagi nafas pendek, nyaman nggak sebenarnya? Enggak. Maka marah 5 menit, sistem imun tubuh mati 6 jam. Jadi kalau ibu bapak pengen cepat sakit, banyak marah aja. Pasti sakit. Kenapa? Psikosomatis itu nggak bisa tanpa ada regulasi homeostasis antara tubuh, fisik, jiwa, pikiran, perasaan, dan emosi. Berarti jiwa penting nggak bu pak? Penting. Makanya leluhur kita ngomong bangunlah jiwanya, baru badannya. Marah urusan badan, urusan jiwa. Jiwa. Berarti ketika ibu dan bapak marah, lagi ada di level rendah atau tinggi? Rendah. Napas lagi merintih nggak? Iya. Lagi ada di mana tuh berarti kata Quran? Nah gitu. Bu, ulangi lagi bu, dari awal bu, punten. Ulangi lagi 1106-nya. Adapun orang-orang yang sengsara, Adapun orang-orang yang sengsara, terus? maka tempatnya di dalam neraka. Maka tempatnya di mana? Neraka. Neraka, terus? Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Jadi ibu bapak kalau narik nafasnya nggak enak, pendek-pendek, berarti state-nya, levelnya lagi ada di mana? Neraka. Nah gitu. Sama ini kalau kecuali nih kabur kayak orang di ruang ICU itu gimana Kang Abu yang pakai alat? Ya sama kan dia lagi sakit. Neraka juga dong, Bu? Ya nggak tahu sih. Kan itu urusannya dia. Gini. Ibu bapak maaf ya, sakit itu pasti, menderita itu pilihan. Paham nggak? Kebanyakan dosa. Gini, kita pasti sehat terus nggak? Nggak mungkin. Pasti ada sakitnya nggak? Tapi ketika ibu dan bapak sakit, tapi nggak perlu menderita. Betul nggak bu? Maka ketika ada orang lagi gini, tapi buat dia itu sesuatu yang tidak membuat dirinya menderita, di neraka nggak dia? Nggak tahu bu. Karena ada dua orang yang kelihatan sakit, yang satu nerima sakitnya, yang satu nolak sakitnya. Beda nggak? Beda. Meskipun sakit, dia bisa nerima sakitnya. Buat dia ini tidak sengsara, tapi dia berterima kasih kepada sakitnya. Jadi rumah sakit Pondok Indah banyak di dalamnya pusat neraka nggak kira-kira? Belum tentu. Jantung yang itunya Kang Abu. Ya bapak, kita emang bisa ngelihat orang dari luar, kayaknya happy banget orang. Nggak tahu kelihatan dari luar tenang, di dalamnya berantem mulu gitu bu, pak. Kita nggak tahu. Betul nggak bu? Nah. Yang jelas kalau indikator parameter ini ada di dalam diri kita, udah informasinya buat aku aja sih gitu. Sampai sini oke? Ini make sense nggak? Dah, ulang nih, ulang ya. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang takwa. Takwa adalah orang yang bersedekah baik lapang maupun sempit. Orang yang bersedekah baik lapang maupun sempit, maka dia akan bahagia. Lanjut bu ayatnya. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Orang bisa kekal di neraka nggak? Ibu bapak maaf ya, Allah bisa nolong orang yang memilih sengsara nggak? Enggak. Saya memilih untuk meratapi hidup. Oh tidak, Allah nggak bisa. Allah datang, kamu jadi nggak merata. Bisa begitu nggak? Nggak. Bisa. Pilihan hidup tidak. Karena aku tidak akan merubah keadaan siapapun kalau kamu nggak mau berubah. Jadi kalau kita meratapi hidup terus, nggak akan ada yang bisa nolong gitu maksudnya. Sampai sini oke? Jadi Kang Abu, Allah sebagaimana prasangka hamba-Nya. Allah sebagaimana persangkaan hambanya. That's it. Aku tidak akan merubah nasib manusia itu kalau bukan dia sendiri yang merubah. Dapat sampai sini? Dapat Ya. Kang Abu. Dapat? Berarti ngerti nggak maksud kekal di dalamnya? Kalau kamu nggak mau berubah ya kamu muter-muter di situ terus. Pemikirannya sama, memilihnya sama, yang datangnya juga sama.
Jadi kalau kita ada looping di masalahnya itu lagi, cuman ganti orang masalahnya itu lagi, ganti orang masalahnya itu lagi. Berarti ada di state, ada di level yang sama nggak kira-kira? Hijrah itu berpindah mindset. Oh, berpindah mindset. Iya. Ya tempat juga boleh sih, kan circle bisa beda. Iya dong. Ya, berarti maaf Ibu, berarti ini lagi bicara di luar kita atau di dalam kita? Dalam kita. Itu aja intinya dulu. Di diri. Iya maaf ya, maaf. Kalau ada orang dikit-dikit julid, dikit-dikit benci, dikit-dikit iri ngelihat orang, hatinya tenang nggak kira-kira? Enggak. Kira-kira dia lagi di neraka nggak? Neraka. Terus dia ngomong, ya Allah, aku takut masuk neraka. Lah udah dari tadi loh kamu benci. Gimana sih gitu? Dia sendiri yang bangun neraka. Kang Abu maaf nanya lagi, itu kalau kita tapi ada orang yang buat kita kesel ya udah kita bilang. Tahan dulu Bu, nggak ada orang yang bisa bikin kita kesal. Terus jadi Lah gimana caranya dia bikin kesal? enggak, seandainya kita kan ngasih gitu kan kayak pengertian apa gimana, terus dia nggak terima dengan penerimaan yang nggak baik deh gitu kan, terus bikin dia kesel, saya juga kesel misalnya gitu, terus saya jaga jarak menghindar dari orang itu biar nggak terjadi hal yang Kang Abu bilang apa tadi di masalah di hal yang sama lagi, itu gimana menurut Kang Abu? Iya, oke. Nanti kita masuk ke situ ya. Tapi kita ngerti dulu nih konsep ini. Nanti kita masuk ke ayatnya bentar lagi. Sampai sini oke? Saya ngomong kesal dulu sedikit. Ibu bapak maaf ya. Orang ini kesal atau enggak, baik atau buruk, hitam atau putih, maaf. Ketika ada orang nyebelin datang nih, dia itu menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan, yang mana? Aku memaknai. Jangan sebel, kamu biasa aja. Iya, ibu banyak tapi lagi. Nah, ibu banyak tapi lagi ada di mana berarti? Ya udah. Oh, jadi nggak boleh pakai tapi. Kita sendiri yang mengendalikan. Benar. Apalagi tadi kasusnya udah dikasih nggak terima kasih apa misalnya? Biasa aja. Coba buka dulu belok. 76 ayat 9 Bu. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Lanjut. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Makasih aja nggak usah dipikirin buat apa sih gitu. Betul nggak Bu? Betul. So ibu nanti print ayat ini simpan yang gede di kamar. Jadi sekarang EGP aja Kang Abu ya, bodoh amat ya. Bodoh nanti- amat ya Kang Abu ya. Beda antara bodoh amat dan menerima, itu beda. Oh jadi Nanti penerimaan. Nah, jadi sekarang kita belajar menerima aja Kang Abu ya. Nah, Makanya tiap hari kul Allah, Terima. habis kul Allah ada kabar kamu ya, itu kan berarti pret banget, bener nggak? Ini tiap hari ikhlas, tapi nggak ikhlas gitu. tekanan batin Kang Abu. Ya, Nggak beda ada dong. kalau nggak di ini diam, diam. Berarti kalau ibu penuh tekanan batin, ibu lagi ada di mana? Hah? Neraka. Iya. Berarti ibu ahli apa? Neraka. Sok Bu di mana lagi ngomongin neraka ketawa-ketawa, bener nggak? Kenapa? Karena kita ngerti, bukan takut gitu loh. Bu maaf ya, semua orang itu pasti mengalami neraka, pasti. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin enggak. Nobody is perfect. Sampai sini oke? Oke. Coba balik lagi ke 106-nya, 107. Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan apa yang dia kehendaki. Oke. Itu 100 berapa? 7. 108 ya. Kebalikannya sekarang. Berapa Kang? 108. Ini ibu bawa Adapun pulang. orang-orang yang berbahagia, Nah, adapun orang-orang yang apa? berbahagia. Yuk kita lihat runtutannya. Dia bahagia karena dia bersedekah baik lapang maupun Sempit. dia baik lapang maupun sempit berinfak. Berarti ciri-ciri orang yang berarti orang yang takwa happy nggak? Fasilitasnya apa? Nah gitu. Oke Kang Abu. Nah, Adapun orang-orang yang berbahagia, tahan dulu. Ibu milih bahagia atau enggak gara-gara orangnya bukan? jadi di diri kita sendiri ya Kang Abu ya. Mau bahagia, mau enggak. Diri kamu Nah, sendiri. ibu yang sekarang lagi ada di mana Iya, berarti? Bener-bener Kang Abu. Iya. Jadi kan ibu bolak-balik surga neraka gitu. Bener-bener. On and off.
Oke Kang Abu. Lanjut. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi ibu bapak bisa kekal di surga nggak? Bisa. Kalau gimana? Kalau begitu ada yang ngejelekin, jelek lu, simpel, emang udah beres. Begitu aja Kang Abu, emang. Iya. Susah. Lu dilatih terus ya Kang Abu. Bener nggak ini? Bener Kang Abu. Sip, mantap. Dapat ya? Dapat Kang Abu. Lanjut, 3134-nya belum beres tadi. 3, Ali Imran 134-nya. 3, 134. Ini abis ini nggak ngerti-ngerti surga neraka, buset dah, udah aja ya. Udah. Kan tadi belum 134-nya belum semua ya. Punten, siapa satu lagi? Terakhir ya ibu bapak ya, 11-15 nih. Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Oke, tahan. Jadi ibu bapak kalau pengen ada di surga gimana caranya bu pak? Berinfak. Jangan pelit, udah gitu aja. Jadi kalau orang pelit, udah pasti itu ahli neraka aja. Udah gitu. Ibu bapak maaf ya, kita ngomongin fakta dan realitas. Maaf banget nih. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi pelit? Ada nggak? Ada. Jangan banyak sih, nggak enak. Ada aja. Berarti kalau sholatnya tidak membuat dia, atau sholatnya tetap membuat dia pelit, berarti dia cuman senam namanya. Olahraga. Tidak mengolah nafs. Oke? Jadi nomor 1, jangan pelit. Lanjut. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Tahan. 1, infak. Yang kedua, kontrol si ego dong. Nahan marah. Berarti begitu saya bisa ngontrol ego, ibu bapak bisa bedain nggak? Binatang dan manusia perbedaan dasarnya apa sih bu? Otak akalnya aja. Akal. Akal. Apa fungsi akal? Berpikir. Oke. Ada reaktif, ada responsif. Kalau binatang yang reaktif atau yang responsif? Reaktif. Reaktif udah pasti. Kucing dikasih bulu-bulu, bus kejar, betul nggak? Betul nggak? Iya. Yes. Berarti kucing ini dia bisa loncat-loncat karena ada dorongan trigger dari luar, betul nggak, Pak? Iya. Itu namanya reaktif. Jadi kalau ibu bapak marah gara-gara orang nyebelin, berarti ibu bapak lagi ada di level apa? Binatang. Di reaktif dulu aja. Nggak beda jauh sama kucing gitu maksudnya. Kesini marah, kesini benci. Makanya kan Quran ngomong, kamu dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati, akal, pikiran. Apa bedanya kamu sama binatang ternak kalau kamu masih reaktif? Surat 7 179 ya, nanti dibuka aja. 7 Al-A'raf ayat 179. Kayak nanti dibuka di rumah, nggak usah sekarang. Paham? Tapi kalau responsif gimana? Ada sesuatu, aku diam dulu. Begitu aku diem, aku memilih bahwa aku mau marah, aku mau benci, itu urusanku. Begitu ada yang nyebelin, it's okay, aku tetap memilih bahagia. Bisa nggak bu, Pak? Bisa. Nah, gitu maksudnya. Ya kalau ngomong ya gimana ya? Kenapa susah? Karena nggak dilatih. Sekarang saya nanya ibu bapak, maaf ya, yang menentukan kita ini responsif atau reaktif siapa? Diri kita. Bisa nggak Allah merubah orang responsif? Bisa. Oh, kok responsif ke reaktif? Gak bisa. Bu, Allah tuh nggak bisa bikin orang beriman loh, kalau dianya nggak mau. Pamannya Nabi, ya, even dikasih taunya sama seorang Nabi Muhammad, berubah nggak? Enggak. Berarti semuanya tergantung pilihan nggak? Iya. Jadi ibu bapak mau ada di surga kek, mau ada di neraka kek, pilihan nggak? Cuman ibu bapak, ya ibu bapak aja deh ya. Cuman ibu bapak seringnya nyimpen remote control surga dan neraka sama orang lain. Nih titip ya, titip. Gitu. Jadi kalau dia nyenengin surga, dia nyebelin neraka. Jadi budak nggak kira-kira? Iya. Ibu bapak dapat sesuatu nggak sampai sini? Dapat. Get something ya, dapat ya? Oke. Makanya penting banget untuk mengontrol ego. Jangan reaktif gitu.
Coba kalau ada apa-apa diam dulu bentar. Wek, diam dulu. Oke, tar. Ketika ibu bapak ada pause, ada diam, ibu bapak akan punya critical thinking untuk bagusnya responnya gimana ya, atau nggak usah direspon. That's your choice. Makanya kita disuruh diam sehari 5 kali, betul nggak? Waktu apa? Sholat. Jadi kalau orang sholatnya rajin tapi nggak mau diem, orang sholatnya rajin tapi reaktif terus, itulah yang disebut fawailul lil musholin. Celakalah orang yang sholat, dan janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ini yang sadar yang mana nih? Responsif atau reaktif? Ini dong. Responsif. Kalau yang reaktif mabuk nggak? Mabuk. Nah. Jadi kalau beres sholat dikit-dikit marah, mabuk atau sadar? Mabuk. Ibu bapak sekarang lagi mabuk, lagi sadar? Sadar. Tapi pulang jadi mabuk. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting sadar sejam bagus bu, pak. Daripada enggak sama sekali. Sip. Oke. Belajar untuk respon. Dah. Ibu bapak, nggak semua komen di media sosial harus dibaca, harus dikomentarin, nggak usah, ngapain sih gitu. Nanti ada 3, lingkar pengaruh, lingkar peduli, dan lingkar perhatian. Ini penting banget nih. Ulangin Kang Abu. Belum sih, nanti minggu depan. Nah, tenang. Nanti ke situ. Oke, Jangan sibuk sesuatu yang kita nggak bisa pengaruhin. Aduh gimana ya negara, udahlah negara ada yang ngatur lah gitu. Mikirin negara lagi, rumah aja nggak beres gitu misalnya. Jadi amati aja Kang Abu ya. Amati aja. Jadi kalau saya tahu lingkar pengaruh saya hanya di keluarga, udah urusin pengaruh di situ. Ini perhatiannya kayak, aduh, dunia lagi banyak kekacauan di dunia, pusing ngurusin dunia. Kayaknya lagi banyak konspirasi teori, pusing ngurusin konspirasi teori gitu. Berantakan. Jadi kadang-kadang kita nggak bijaksana untuk mengatur lingkar pengaruh, lingkar peduli, sama lingkar perhatian. Nanti kita bahas minggu depan. Anyway, terakhir bu, lanjut ayatnya. Surat 3 dan memaafkan kesalahan orang Nah, udah ini nomor terakhir nih. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ibu bapak kalau mau ada di surga terus gimana caranya? Memaafkan. Udah maafin. Udah memaafkan Kang Abu, tapi kita jaga jarak nggak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi orang yang susah memaafkan udah pasti dia susah mendapatkan fasilitas surga. Udah gitu aja. Ibu bapak kalau memaafkan enak nggak hatinya? Iya. Lepas. Maafkan susah mudah. Susah, harus dilatih. Lucu ya, pengen ke surga tapi nggak mau maafin, kan aneh. Kacau, betul kacau. Sip ya. Ini dapat sesuatu? Dapat. Jadi ibu bapak maaf ya. Di dalam satu ruangan ada 10 orang, semuanya bisa beda-beda nggak? Yang satu surga, yang satu neraka bisa beda-beda nggak? Iya. Nggak pernah ada yang tahu. Karena nanti kita akan ngerti leveling neraka itu yang mana gitu. Nah ini nggak cukup waktunya. Nanti kita bahas dari level yang paling rendah. Tapi setidaknya ibu bapak ya, dah closing. Closing, abis gitu kita summary, abis gitu kita summary dulu baru kita closing. Saya summary-kan dulu. Ulang ya. Ulang. 1. Allah meliputi nggak? Iya. Kalau Allahnya meliputi berarti semua di dalam dia nggak? Iya. Nah, sip. Termasuk surga neraka nggak? Iya. Nah. Artinya kalau dia meliputi tidak ada sesuatu yang nanti. Karena hidup selalu di sini sekarang saat ini. Jadi ibu bapak nggak usah terlalu sibuk dengan masa depan, nggak usah terlalu khawatir dengan masa depan. Sekarang. Aduh nanti ya 2027 gimana? Masih lama. Udah. 2025 aja belum. Sip ya. Tapi nanti ibu bapak ngerti bahwa basic nature pikiran kita emang loncat ke depan, loncat ke belakang, emang. Maka jangan dikuasai sama pikiran. Sip ya. So ibu bapak yuk
Terserah mau ada yang bilang surga nanti, neraka nanti, your choice. Tapi daripada sibuk mikirin yang nanti, mending kita fokus kepada sesuatu yang sekarang. Right here, right now. Kenapa? Tidak pernah ada hidup di mana-mana kecuali di sini, sekarang, saat ini. Nikmatilah kekinian. Karena ibu bapak nggak bisa kabur dari sekarang. Gimana caranya kabur dari sekarang? Nah, nanti ibu bapak akan ngerti tempat pulang kita itu hanya di sini. Dah ya, saya loncat sedikit nih, biar ada teasing. Ibu bapak pernah dengar hidup abadi nggak? Pernah dengar nggak bahwa sekarang sementara nanti abadi? Pernah dengar? Iya. Udah nanti abadi, coba. Kan kurang make sense. Di Quran itu nanti ada kata-kata fiha abada, disebut abadi. Saya maaf ya, ini agak susah pakai bahasa Indonesianya, tapi saya mau pakai bahasa aslinya nih. Abadi itu ada dua. Satu dianggap forever, selamanya. Tetapi the truth tentang abadi, fiha abada, tidak berbicara forever, tetapi bicara eternal. Eternal itu kapan? Now. Satu-satunya yang tidak terjebak oleh ruang dan waktu adalah saat ini. Jadi kalau ibu bapak bisa mengakses saat ini, ibu bapak udah pulang. Maka pertemuan dengan Allah nggak bisa di masa depan, nggak bisa di masa lalu, di sini. Dan ibu bapak maaf ya, saya mempelajari Vedanta, saya mempelajari Christianity, saya mempelajari Hindu, Buddha, Islam udah jelas, tasawuf dan seterusnya, Tao Te Ching dan seterusnya. Puncak dari semua ajaran, kalau boleh saya pinjam pakai tradisi Islam, kan basic rendahnya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Puncak haji apa bu? Kan puncak haji itu cuma satu, wukuf di semua apapun bu, Pak. Ajaran endingnya cuma disuruh. Karena hanya diamlah kita bisa menuju kepada eternal di sini sekarang saat ini. Oke? Nah, kita akan bahas ini di 8 modul ke depan. Bismillah. Oke, Ibu Bapak, 11.30 kita preparing buat zuhur. Ibu Bapak ini diam-diam gini ngerti apa puyeng? Ngerti. Ya, habis ini ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Mangga, Ibu. Boleh pakai mic-nya. Oh, iya. Ya mohon izin bertanya Kang Abu Marloh, itu terkait dengan yang memaafkan tadi kan mayoritas kita agak sulit ya untuk bisa memaafkan gitu ya Kak Reno. Ibu jangan lihat-lihat yang lain. Saya juga. Udah. Maksudnya ada nggak tips untuk mudah memaafkan orang lain? Karena memang puncaknya kan memaafkan supaya tenang dan bahagia gitu Kang. Surat 12 ayat 2 Bu, bukan. Surat 12 ayat 2. Surat 12 ayat 2 Pak Sri. 2 aja. Surat 12. Terus saya bacain aja biar cepet ya. Iya. Nanti Ibu buka surat 12 ayat 2 sama surat 17 ayat 36. 17 36. 17 36. 12 ayat 2 itu kalimatnya gini. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Didesainnya untuk kamu paham. Jadi nomor 1 Bu, kalau Ibu pengen bisa memaafkan, Ibu tingkatkan pemahaman Ibu. Karena Ibu kenapa nggak memaafkan? Karena Ibu nggak paham. Itu dulu nomor 1. Oke? Gimana bisa paham? Di 1736 dibilangin, janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu nggak punya pengetahuan tentangnya. Saya tidak paham karena saya kurang pengetahuan. Maka tingkatkan pengetahuan. Begitu Ibu pengetahuannya naik, pemahamannya naik, memaafkan itu bonus. Jadi jangan nyari memaafkan karena nggak bisa, mending naikin pemahaman, maka bonusnya memaafkan gitu. Paham dulu ya. Kenapa kita marah coba Bu? Kenapa kita bisa marah? Karena nggak paham. Karena nggak paham. That's it. Jadi supaya nggak marah gimana caranya? Berarti kalau ada orang bikin kita marah, dia lagi ngingetin nggak? Belajar lagi. Paham tentang sesuatu itu tadi. Semuanya.
Gitu. Karena segala bentuk apapun kemarahan, kebencian apapun, karena ibu cuman satu, tidak sesuai dengan keinginan ibu, udah selesai aja. Ekspektasi. Betul nggak? Berarti kata kuncinya bukan merubah realitas, tapi mengerti apa yang penting untuk saya pahami gitu. Oke? Sip. Ibu bapak cukup ya? Nobody's perfect. Ibu bapak, tolong ini ditonton lagi 1 atau 2 kali sebelum minggu depan, oke? Tapi bisa deh Kang Abu. Hah? Ke grup Udah di Bu Gina? yang ini. Udah ada. Sekarang. Udah ini soalnya live. Ada. Live. Mulai sekarang kita langsung live deh supaya nggak nunggu gitu. Selalu update gitu Ah. ya. Ada ya. Ibu bapak cukup ya? Kita doa boleh? Boleh. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak terima kasih, sehat selalu dan tetap bahagia. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.